Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yudhistira di Situbondo. Mas Yudhis ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang sudah lama terjadi. Kejadiannya itu di akhir tahun 90-an. Jadi di akhir tahun 90-an itu Mas Yudhis sendiri itu usianya udah lumayan cukup ya. Jadi usia remaja tanggung gitulah. Udah sekitar 17 tahun atau 18 tahun. Dan udah mulai dilibatkan dalam beberapa kegiatan di kampungnya. Terutama yang berhubungan dengan itulah kepemudaan, termasuk keamanan desa dan sebagainya. Itu Mas Yudhis itu udah mulai dilibatkan tadi karena ya usianya itu yang sudah menginjak remaja tadi. Nah, ini awalnya ya sebelum-sebelumnya Mas Yudhis sendiri bersama pemuda-pemuda yang lain itu hampir nggak pernah menghadapi sesuatu yang boleh dibilang lumayan cukup serius. Di mata Mas Yudhis sendiri semuanya itu kayak seolah-olah semuanya hanya sebatas formalitas doang gitu ya. Kalau ikut ngeronda ya ikut ngeronda, itu pun formalitas. Kita cuman begadang-begadang, nggak ada apapun yang ditungguin di situ gitu kan. Terus kalau misal ya ikut kegiatan-kegiatan yang lain pun sama, itu sebatas kayak formalitas gitu ya. Kurang greget lah kalau kata si Mas Yudhis tadi. Sampai pada suatu hari di situ ada salah satu pembina dari kepemudaan ya. Jadi kepemudaan itu banyaklah kegiatannya gitu ya. Pokoknya semacam-macam. Nah itu salah satu pembinanya itu anggap aja namanya Pak Warto gitu ya. Pak Warto itu adalah salah satu orang yang cukup disegani di kampungnya Mas Yudhis. Dan pada suatu hari Pak Warto itu gak datang ke suatu perkumpulan, dan itu lumayan jarang gitu ya. Pak Warto hampir nggak pernah, malah Pak Warto itu nggak datang di acara perkumpulan. Dan itu kan jadi tanda tanya sama warga, termasuk Mas Yudhis juga, anak-anak muda yang, loh Pak Warto kemana, Pak Warto kemana? Dan ada laporan ternyata atau katanya Pak Warto itu istrinya lagi sakit. Oh lagi sakit, ya sudah. Awalnya juga dianggapnya enteng begitu kan, sampai akhirnya begitu di perkumpulan atau rapat selanjutnya Pak Warto pun juga nggak hadir. Ya, ternyata itu tadi. Istrinya itu masih sakit. Dan itu udah lumayan cukup lama ya, sekitar 8 hari. Bahkan anak-anak ini juga nggak terlalu tahu, terutama Mas Yudhis itu nggak dapat update kalau istrinya Pak Warto itu sakit. Yuk kita nengokin ke sana atau apa. Itu nggak pernah ada yang seperti itu. Akhirnya ya sudah. Waktu itu beberapa anak muda ini inisiatif, mereka yang nggak tahu gitu kan, dan hampir sebagian besar itu nggak ngomongin istrinya Pak Warto itu lagi sakit. Dan ya standarnya gitu ya, kalau misal di perkampungan ada salah satu anggota atau salah satu keluarga dari anggotanya yang sakit dan dikategorikan yaitu tadi sakitnya misalkan lumayan cukup lama atau lumayan cukup parah gitu ya. Kalau misal sakit batuk pilek kayak gitu doang sih yang nggak bakalan ditengokin gitu. Cuman kalau sakit yang seperti itu kan umumnya itu warga itu pada nengokin. Ya akhirnya ini ngumpulin nih, yuk kita ke sana ke rumahnya Pak Warto. Akhirnya kesanalah rombong-rombong gitu kan, rame-rame, tapi nggak semuanya, kayak perwakilan doang ke situ. Pak Warto, kami minta maaf, kami itu baru tahu. Lah sudah apa-apa kata Pak Warto, saya sengaja emang nggak ngomong-ngomong masalah ini tuh, namanya orang sakit begini, minta doanya aja cukup kata Pak Warto. Iya Pak Warto, ya intinya begitulah, kami itu minta maaf, kami benar-benar tidak tahu gitu kan. Ya wis, terima kasih kata Pak Warto gitu. Salam ya buat semuanya, maaf kalau mungkin saya belum bisa hadir, belum bisa aktif lagi di sana. Ya udah enggak apa-apa Pak Warto, yang penting kan kesehatan istri gitu kan, yang penting perhatian dan sebagainya. Intinya seperti itu. Udah pulanglah anak-anak. Sampai pada suatu hari, mungkin sekitar 1 atau 2 hari menurut Mas Yudhis, 2 hari selanjutnya
Dan pada saat itu juga ya kita sebenarnya sebagai warga juga udah tenang. Oh, setidaknya kita udah melakukan salah satu kewajiban kita, nengokin warga yang sakit tadi gitu ya. Nah, 2 hari kemudian ini ada salah satu temannya Mas Yudis datang ke rumah sore-sore sekitar jam 5 lah. Dek, Yudis. Mas Yudis lagi di samping gitu. Kenapa, kata si Mas Yudis. Dis, nanti malam diminta datang ke rumahnya Pak Warto, katanya. Loh, ada apaan gitu kan. Wes pokoknya datang aja, katanya. Tapi ini nggak paksaan ya. Kalau mau datang ya monggo. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, kata Pak Warto begitu. Oh iya, yang dipanggil cuma aku doang. Enggak, semuanya dipanggil, katanya begitu. Oh ya wis, nanti tak usahain datang, kata Mas Yudis kan. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan dan akhirnya malam harinya sekitar jam 8 Mas Yudis itu udah selesai dengan urusan di rumah. Izin sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, aku mau ke rumahnya Pak Warto. Loh, ada urusan apa? Tumben gitu kan. Itu dipanggil sama Pak Warto ke sana. Nggak cuman aku, tapi banyak orang, siapa aja aku nggak tahu gitu kan. Intinya dikasih tahu ke orang tuanya. Oh ya, bapak sama ibu juga nanya, kabar istrinya Pak Warto gimana? Itu saya juga nggak tahu Bu gitu kan. Aku juga nggak tahu, belum sempat nanyain lagi, katanya. Akhirnya sudah, singkat cerita, berangkatlah si Mas Yudis malam itu ke rumahnya Pak Warto. Ternyata yang datang di sana itu nggak lebih dari 10 orang. Cuma ada 8 atau 7 atau 9 gitu ya. Itu udah berkumpul di sana dan Mas Yudis sendiri itu salah satu yang terakhir. Ada satu lagi yang di belakangnya Mas Yudis. Nah, datang ke situ. Pak Warto pun setelah semuanya kumpul, dikiranya Mas Yudis itu masih sedikit gitu kan. Tadi kan bilangnya si temannya itu semua dipanggil, artinya kan bakal ramai banget. Loh, ini kok cuman sedikit, cuman beberapa orang, artinya acaranya masih jauh, masih nunggu yang lain gitu. Aku tuh datang yang ternyata enggak. Yang di belakangnya Mas Yudis satu orang itu adalah orang terakhir. Akhirnya langsung, bukan acara formal, bukan acara apa. Pak Warto itu cuman ngomong, ini teman-teman semua, kata Pak Warto, saya mau minta tolong jagain desa besok malam, kata Pak Warto. Besok malam Pak Warto, emang ada apa? Saya susah ngomongnya, tapi kalau gampangnya itu akan ada satu rombongan yang panjang, katanya, bakal melintas di sini dan ada salah satu kuali yang harus terisi, kuali mereka yang harus terisi. Tolong siapapun gitu ya, sediakan kelapa cengkir kelapa yang masih muda, yang masih kecil itu loh. Tolong sediakan itu, anggap aja kelapa lah gitu ya, susah. Tolong sediakan kelapa yang diambil dari kebun ini, kata si Pak Warto. Ya anak-anak bingung waktu itu. Kok Pak Warto aneh ngomonginnya gitu ya, kok jadi ngomonginnya, tak pikir mau ngomongin masalah kepemudaan atau apa. Ini kok terlalu mistis gitu ya. Ini gimana sih ya? Ya semuanya sama-sama bingung gitu kan. Terus bagaimana, kata si Pak Warto ya. Ya anak-anak pun akhirnya, Enci Pak, itu rombongan siapa ya Pak ya? Itu rombongan gaib, kata Pak Warto itu begitu, itu rombongan gaib. Mereka itu cuma mau lewat dan ada satu kuali yang masih kosong. Saya mau minta tolong ke kalian itu buat ya masukin, diisiin gitu ya, kuali itu dengan yang tadi saya sebutkan. Anak-anak itu sebenarnya pengen nanya, Pak Warto, kenapa ndak Bapak aja yang melakukan? Pengen ngomong seperti itu, cuman Pak Wartonya keburu menjawab. Jadi hal itu berhubungan sama saya. Jadi saya ndak bisa melakukan langsung, harus orang lain, kata si Pak Warto begitu. Oh begitu, ya wis lah, tak anggap itu sebagai alasan. Pikirnya Mas Yudis juga sama seperti itu. Dan akhirnya malam itu mereka pun pulang. Ya memang nggak mau lama-lama. Pak Warto pun kondisinya juga sepertinya ndak terlalu bahagia ya, karena istrinya juga lagi nggak sehat kan. Akhirnya pulang semua.
Begitu pulang ya di jalan itu pada ngobrol, bro. Maksudnya gimana sih bro? Rombong-rombong bro, gaib bro. Itu bakalan ada pasar setan bro, bakal ada karnaval setan kata salah satu temannya. Terus gimana nih? Ya udah terserah kita mau ngomong ke warga atau enggak gitu kan. Udahlah ndak usah kata salah satu pemuda di situ, udahlah ndak usah nanti daripada bikin heboh. Gimana gitu kan, kita kasih tahu ya beberapa orang aja lah dengan pesan itu, jangan bilang-bilang ke yang lain, intinya seperti itu. Akhirnya apa, itu pun dikasih tahu. Keesokan paginya malam hari itu juga ini dikasih tahu ke beberapa anak muda yang dikumpulin yang paling berani seperti itulah. Sisanya yang belum kejangkau malam itu dilanjutkan baru paginya dikasih tahu. Nah ini singkat cerita lagi, malam harinya hari H lah gitu kan. Mereka tuh nggak tahu petunjuknya Pak Warto juga ya nggak terlalu jelas gitu. Kita mulainya jam berapa gitu kan. Ya jam 8 malam itu mereka udah kumpul. Kalau di pikiran anak-anak itu kemungkinan acara atau kejadian itu bakal mulai ya biasanya tengah malam. Kalau yang gaib-gaib seperti itu ya biasanya tengah malam. Dan mereka juga nggak tahu kita itu nunggunya di mana ya. Kita nunggunya di mana. Kita nggak tahu, si Mas Yudis dan kawan-kawan itu nggak tahu kita nunggunya di mana. Kan suruh ngambil kelapanya di situ, itu kelapanya udah ada yang ngambil, udah ada gitu kan. Oh berarti kita nunggunya deket-deket situ aja, gitu kan. Akhirnya sepakat mereka nunggu di sana di kebonan waktu itu, pinggiran desa lah, yang memang ya rumah itu udah ndak ada di situ, beneran ya kebun-kebun doang kayak gitu. Kalau malam tentu saja itu menyeramkan. Mereka itu nunggu nanti sampai jam 12 dan waktu itu baru jam 9 malam. Nunggu nggak lama, jam 10 tiba-tiba ada bunyi teng teng teng. Entah wajan, entah apa, itu kayak yang dipukul-pukul gitu ya. Teng 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 teng. Lewatlah, ini singkat cerita aja ya. Lewatlah serombongan. Mereka tuh bawa obor. Ya orang, bentuknya tuh orang-orang biasa, cuman pada bawa perkakas. Ada yang ditaruh di bakul begini, di punggung, di belakang. Ada yang di tenteng, ada yang pakai pikulan, kayak gitu. Itu rombongan panjang, bener kata si Pak Warto kemarin. Itu rombongan itu panjang banget. Ini orang-orang tuh ngeliatin ada kuali kosong yang perlu diisi pakai cengkir gitu kan, pakai cengkir kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya, yang kelapa, kalau yang kecil itu kan bluluk atau apa, nah yang ada kelapa mudanya, ini yang ukuran tanggung gitu, yang masih lonjong seperti itu ya. Itu ini kalau ada kuali yang kosong diisi sama itu permintaan dari Pak Warto, bro, kita perhatiin gitu. Nah mereka tuh semuanya tuh ngumpet di pinggir jalan. Rombongan itu pun bawa obor, jadi obornya itu nggak semuanya memang, tapi lumayan cukup rapat. Jadi rombongan itu pun terlihat lumayan cukup terang. Ada yang paling depan itu yang ngukul-ngukul, teng 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 teng. Mereka pun jalan pelan, seperti lebih mirip kayak orang yang lagi mengungsi gitu ya. Jumlahnya itu mungkin ada ribuan kali, panjang banget itu. Ditungguin sama mereka, nggak ada, semuanya pada bawa begitu. Ada yang bawa tambang, ada yang bawa macam-macam gitu. Nggak ada, sampai semua itu hampir kecapean karena itu tadi nggak selesai. Bahkan ada yang nunggu di situ itu sempat ke belakang, sempat pipis dulu atau apa. Itu ada loh yang kayak gitu, saking lamanya. Dan setelah jam 12 malam barulah, ketika mereka itu udah mulai bosan, di situ baru muncul ada seorang perempuan. Dia bawa kuali dipeluk begini kan, terus mukanya tuh begini kayak ngeliat gitu, samping kanan kiri kayak orang yang lain sebelumnya itu kan cuek, jalannya itu lempeng. Rombongan itu bawa obor, dan orang-orang itu tuh kayak orang-orang dulu semua, mungkin kayak tahun zaman 1900-an segitulah. Pakaian-pakaian yang masih begitu, masih kumal, masih ya beda dengan pakaian modern gitu ya. Pakaian orang dulu itu seperti itu. Nah sebelumnya itu
semua rombongan santai jalan itu cuma lempeng begitu aja. Nah ini ada satu orang perempuan itu tengah malam pas. Di saat anak-anak itu semuanya udah mulai lelah. Temannya si Mas Yudis yang lihat, "Dis, wih, ya kenapa? Tuh lihat itu, ada satu," katanya gitu kan. "Ada satu yang aneh," katanya. Yaitu bawa kuali dipeluk begini, kuali dari tanah ya. Dipeluk, dia tuh kayak nyari-nyari sesuatu, longak-longo kanan kiri, ngelihat keluar barisan, seolah-olah kayak lagi nyariin seseorang. "Dis, apa itu ya Dis ya?" katanya. "Kayaknya sih iya, itu memang bener bawa kuali kosong. Dan kayaknya dia doang yang nyari." "Ya udah sini," kata Mas Yudis gitu kan. Kelapa pun diambil. Itu yang kelapa kecil itu, set diambil. "Dis, hati-hati, hati-hati." Dan akhirnya apa? Si Mas Yudis pun mendekat ke sana. Nah si ibu-ibu itu berhenti kayak melihat seneng gitu, melihat Mas Yudis muncul. Seolah-olah ini jawaban dari apa yang dia cari dari tadi gitu kan. Mas Yudis pun mendekat, ya takut-takut gimana gitu ya. Itu perempuan yang usianya udah lumayan cukup ini ya, sekitar 50 tahunan. Pakaiannya pun biasa, cuman bawa kuali doang. Itu kesana kemari. Nah Mas Yudis mendekat, itu pun takut ya, karena tahu ini tuh bukan orang. Gitu. Akhirnya mendekat ke sana, "Bu, ini titipan dari Pak Warto." Jawabnya tuh cuman begitu doang. "Oh iya Mas, matur nuwun," katanya. Akhirnya apa? Dimasukin sama si Mas Yudis, pluk ke dalam itu kuali itu tadi. Nah udah dimasukin kan. Si Mas Yudis ngelihat orang itu tuh biasa aja. Rombongan di belakang itu masih jalan. Si ibu-ibu itu, mbak-mbak tadi tuh berhenti di depan Mas Yudis. "Mas, makasih ya Mas ya. Saya memang ndak bawa apa-apa. Saya ndak bawa sesuatu. Saya ya kosongan begini. Terima kasih sudah diisiin," kata si perempuan itu. "Iya Bu, sama-sama." Mas Yudis pun ya pengen segera pergi dari situ. Dan akhirnya Mas Yudis pun berhenti mundur. Si perempuan itu pun sama mundur. Masuk lagi ke barisan tadi pakai senyuman. Nah, Mas Yudis ini sebagai seorang laki-laki. Dan biasanya nih ya, ini sekedar cerita. Tapi nanti ya. Jadi pikirannya Mas Yudis ini, kalau menurut narator sendiri itu lumayan cukup ya kritis gitu ya. Mas Yudis memasukkan sesuatu ke kuali itu. Belum. Ini tuh kayak semacam sebuah simbol. Sesuatu yang masuk gitu kan. Mas Yudis laki-laki, si itu perempuan. Nah ini sekedar cerita. Biasanya kalau misal di dunia sastra begitu ya, kita ngebedah sesuatu, misal ngebedah buku, ngebedah cerita. Yang seperti itu pun diambil ya nggak lewat gitu ya, itu sama dianggapnya itu semacam simbol atau apa. Nah di situ Mas Yudis itu takut, "Aku melakukan itu gitu ya, ini apakah ada artinya atau enggak gitu, apakah ini simbol dari sesuatu atau enggak." Ya ada ketakutan lah intinya begitu ya. Dia pun jalan balik itu sambil termenung. "Dis, Yudis, kamu kenapa, kamu kenapa?" "Aku ndak apa-apa," kata Mas Yudis. Ya mungkin mau menyampaikan pikiran itu ke teman-temannya, kemungkinan akan dianggap, "Kamu itu overthinking, kamu itu lebay atau apa. Udah yang penting udah selesai." Takutnya seperti itu. Akhirnya Mas Yudis pun diam aja. Dan gak lama setelah itu, rombongan itu pun akhirnya habis. Ditutup dengan yang mukul-mukul itu lagi. Teng, 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 teng gitu. Udah mereka diem dulu di sana. Akhirnya mereka pulang kan, ngelewatin jalanan yang sama. Di situ ada orang lagi begadang, bapak-bapak lagi pada main kartu. Ditanya, "Pak, kalian bapak-bapak di sini lihat tadi ada yang lewat rombongan panjang banget nggak?" Nggak ada satupun yang melihat gitu ya. Jadi intinya yang melihat rombongan itu cuman gerombolannya si Mas Yudis tadi. Dan akhirnya apa? Mas Yudis setelah itu keesokan paginya datang ke rumahnya Pak Warto. Ya sama anak-anak ini. Nah pertanyaannya itu tadi, "Pak Warto, kenapa ya saya kok merasakan sesuatu gitu ya?" Mas Yudis malu-malu gitu. Yang itu saat memasukkan itu tadi seolah simbol gitu ya. Apakah itu simbol kawin atau bukan gitu kan? Saya tuh takut. Pak Warto pun senyum. "Enggak, kau enggak apa-apa," katanya begitu. "Enggak.
kamu kan saya yang minta gitu ya. Jadi udah ndak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu kan. Kamu cuman melakukan apa yang saya minta tolong, dan ya terima kasih atas hal itu, dan kalian semua itu nggak ada bagian apapun dari itu. Intinya ya saya mengucapkan terima kasih. Dan memang setelah itu waktu ke sana Mas Yudis, istrinya Pak Warto itu masih sakit. Nah 2-3 hari kemudian Pak Warto itu udah mulai datang tuh ke perkumpulan. Dan ya Pak Dok nanya, Pak gimana istrinya Pak? Alhamdulillah istri saya udah sembuh, alhamdulillah udah sehat. Dan ya udah, di situ Mas Yudis dan kawan-kawan, apakah ini ada hubungannya dengan istrinya Pak Warto kali ya? Atau bagaimana kali ya? Rombongan itu mungkin lewat ke kampung kita mau ngambil penyakitnya itu, penyakit istrinya Pak Warto. Cuman ya itu mungkin butuh mahar, butuh apa, gitu bahasanya tuh di klinik-klinikin gitu ya. Butuh mahar, butuh ganti, ya gantinya itu kelapa itu. Mungkin seperti itu. Akhirnya dan ya memang setelah itu alhamdulillahnya istrinya si Pak Warto juga sembuh total gitu. Itu aja satu cerita dari Mas Yudis. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga bisa menemani waktu buka kawan-kawan semuanya, menikmati ya waktu malam bulan puasa ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji yang stoknya sudah sangat menipis. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.